Ihya TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Ihya TV bin Bas 8 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang banyak. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa maksudnya adalah ketika seseorang melakukan hal-hal yang nantinya akan kita sebutkan, maka puasanya batal. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Apapun bentuk makanannya, apapun bentuk minumannya. Maka kalau dia makan atau minum dengan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail." Dan makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Adapun kalau seandainya dia makan, dia minum karena lupa, dia lupa bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan dia minum. Setelah dia makan dan setelah dia minum, baru dia ingat bahwasanya keadaannya sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya dan dia tetap melanjutkan ibadah puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan dia minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan dia makan dan dia minum. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau orang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan dia minum, maka hendaknya dia tetap melanjutkan ibadah puasanya, karena ibadah puasanya tidak batal, karena dia dalam keadaan lupa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Jadi muntahnya disengaja, seperti memasukkan jarinya ke kerongkongannya sehingga dia muntah, maka batal puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man zar'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa muntah
atau muntahnya tidak sengaja. Sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya, tidak ada qadha puasa. Artinya puasanya sah. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha atau dia mengganti puasanya. Ini menunjukkan kalau dia muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Kalau tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Jika wanita dalam keadaan berpuasa, kemudian tengah harinya dia haid, maka batal puasanya. Atau dia dalam keadaan berpuasa 5 menit lagi mau berbuka, kemudian dia haid, maka batal puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak salat dan juga tidak berpuasa? Qulna bala. Maka para sahabat mengatakan, tentu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika min nuqsani diniha." Maka yang demikian itulah merupakan di antara kekurangan agama mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat di antara hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Barang siapa yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, mohon maaf, seperti misalnya onani atau bercumbu dengan istrinya sehingga dia mengeluarkan air mani, maka puasanya batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ketika dia berpuasa, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Berarti kalau orang tidak bisa menahan syahwatnya sampai mengeluarkan air maninya, maka puasanya batal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya ada orang tidur sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia mimpi basah, apakah batal puasanya? Maka para ulama mengatakan, kalau dalam keadaan seperti itu, maka puasanya tidak batal, karena itu dalam keadaan tidur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang kelima, perkara yang membatalkan puasa yang kelima adalah berniat kuat untuk membatalkan puasa. Jadi berazam dengan sungguh-sungguh, berniat dengan sungguh-sungguh, bertekad dengan sungguh-sungguh, dengan bulat bahwasanya dia akan membatalkan puasa. Maka pada dalam keadaan seperti itu, puasanya juga batal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan terhadap apa yang dia niatkan. Kalau dia berniat membatalkan puasa dengan niat yang tekad yang bulat, maka puasanya menjadi batal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, hal yang membatalkan puasa adalah jima atau bersetubuh dengan istri. Barang siapa yang melakukan hubungan badan pada siang hari sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Karena ini jarang sekali dan sangat kecil kemungkinan tidak sengaja. Biasanya dengan sengaja. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia berdosa. Bahkan ini merupakan dosa besar. Dan juga kalaulah dia melakukan ini, maka dia harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Kafarohnya yang pertama adalah membebaskan budak. Tapi kalau dia tidak mampu, ada pilihan yang kedua, yaitu dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalaulah seandainya dia tidak mampu, maka pilihan yang ketiga, maka dia memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Jadi ini tentunya sangat berat sekali. Oleh karena itu, hendaknya kita menghindari hal-hal yang seperti ini.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah murtad atau keluar dari Islam. Kalau seseorang sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia murtad keluar dari Islam, maka pada saat itu puasanya batal, dan kalau seandainya dia berpuasa, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, hal yang membatalkan puasa adalah suntikan nutrisi atau infus. Namun ini yang isinya adalah yang bisa menggantikan makanan dan minuman. Karena suntikan atau infus itu ada dua jenis. Yang pertama adalah suntikan yang jenisnya nutrisi. Infus yang isinya nutrisi. Nutrisi dalam artian ketika dia memasukkan infus ke dalam badannya, maka dia tidak lapar lagi, dia tidak haus lagi. Jadi isi daripada suntikan tersebut adalah sebagai pengganti daripada makan dan minum. Maka dalam keadaan ini, maka batal puasanya. Tapi kalau seandainya suntikan selain nutrisi, yang bukan nutrisi, seperti obat atau pengambilan sampel darah. Karena orang kalau ngambil sampel darah maka disuntik. Maka dalam keadaan seperti ini bukan perkara yang membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, menggosok gigi di siang hari ketika berpuasa, atau bersiwak ketika kita dalam keadaan berpuasa. Maka kalau kita melakukannya, maka puasa kita tidak batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi setiap kali wudu. Namun hal tersebut bisa jadi memberatkan umatnya, maka hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, wa kana ibnu Umar yastaku awwalan nahari wa akhirahu. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersiwak, beliau menggosok gigi di pagi hari maupun di sore hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, hal yang tidak membatalkan puasa adalah keramas untuk meninggikan badan. Berkeramas atau berendam atau mandi, maka ini tidak membatalkan puasa. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'araji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun minal 'atash aw minal harri." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Arj. Beliau menuangkan air ke kepala beliau dalam keadaan beliau berpuasa karena kehausan atau sangat panas. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang mandi, berendam, keramas, maka hal tersebut bukanlah perkara yang membatalkan puasanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga yang tidak membatalkan puasa adalah bercelak atau menggunakan tetes mata. Maka menurut pendapat yang kuat, insyaallah memakai celak mata dan tetes mata itu perkara yang dibolehkan dan hal yang tidak membatalkan ibadah puasanya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan dalam sahihnya, "Walam yaro Anasun wal Hasanu wa Ibrahimu bil kuhli lis-shaimi ba'san." Anas bin Malik, Hasan al-Basri, dan Ibrahim berpendapat bahwa celak mata bagi orang yang berpuasa maka tidak mengapa. Adapun obat tetes mata, maka kebanyakan ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
perkara yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan selama tidak sampai tenggorokan, selama tidak dimakan, hanya sekedar mencicipi kemudian dibuang lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, la ba'sa an yazuqal khala aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Maka orang yang berpuasa boleh, tidak masalah mencicipi atau merasakan cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongannya. Kemudian yang kelima, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang tidak membatalkan puasa adalah mengambil darah untuk tujuan analisis atau donor darah jika tidak dikhawatirkan melemahkan badan. Maka dibolehkan donor darah, namun jika tidak dikhawatirkan menjadikan badannya lemah. Tapi kalau seandainya badannya menjadi lemah, maka dihindarkan. Hendaknya dia donor darah pada malam hari. Kemudian yang sejenisnya, termasuk perkara yang tidak membatalkan puasa adalah berbekam. Jadi ini insyaallah pendapat yang kuat insyaallah ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Ada hal-hal yang mendasarinya. Yang pertama keterangan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam ketika beliau ihram dan beliau berbekam ketika berpuasa. Kemudian riwayat Sabit Al-Bunani, beliau pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaimi?" Apakah dulu kalian para sahabat tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Qala la. Maka dia mengatakan tidak. Illa min ajli dha'fi, kecuali bisa menyebabkan badan menjadi lemah. Kalau seandainya badannya menjadi lemah karena berbekam, maka disarankan agar dia berbekam pada malam hari, berbekam tidak dalam keadaan berpuasa. Termasuk keterangan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil qublati lis-shaimi wal hijamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memberi rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, perkara yang tidak membatalkan puasa adalah berkumur-kumur atau menghirup air ketika wudu tanpa berlebihan. Kita tahu bahwasanya ketika kita berwudu, di antara hal yang harus kita lakukan adalah, yang hendaknya kita lakukan adalah berkumur-kumur atau menghirup air. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalau kita berkumur-kumur atau menghirup air terlalu keras, terlalu kuat, sehingga bisa masuk ke dalam rongga kita. Nah, maka ini dihindarkan. Beliau bersabda, baligh bil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika kalian dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang berikutnya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang tidak membatalkan puasa yang ke-8, mencium dan bercumbu dengan istri selama aman dari keluarnya mani. Namun kalau seandainya tidak aman, maka dihindari. Rasulullah SAW pernah melakukan hal demikian, namun beliau adalah orang yang sangat menjaga. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun, walakinnahu kana amlakukum liirbihi." Adalah Nabi SAW pernah mencium dan bercumbu dengan istrinya ketika beliau dalam keadaan berpuasa, namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kesembilan, perkara yang tidak membatalkan puasa adalah masuk waktu subuh dalam kondisi junub atau belum mandi wajib.
Kalau seandainya waktu subuh sudah masuk, sedangkan diri kita dalam keadaan belum bersuci, belum mandi wajib atau dalam keadaan junub, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhumah. Mereka mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu. Bahwasanya Nabi SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub, belum mandi karena berhubungan suami istri, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Masyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 yang tidak membatalkan puasa adalah menggunakan minyak wangi dan minyak rambut. Karena minyak wangi, minyak rambut ini tidak ada hubungan dengan puasa. Silakan kita menggunakan parfum, silakan kita menggunakan minyak rambut, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang tidak membatalkan puasa adalah menelan dahak atau menelan ludah. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, merahmati kita, menjadikan kita istiqomah dalam agama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya TV.